Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibinal mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah hari istimewa untuk umat Islam seluruh dunia. Meski ada perbedaan, umat Islam merayakannya dengan penuh hikmat dan kebahagiaan. Saudara-saudara kita yang memenuhi panggilan Allah sedang menjalani rangkaian puncak ibadah haji di Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kita doakan semoga mereka menjadi haji mabrur dengan menebarkan kebaikan kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Sedangkan bagi yang tidak melaksanakan haji, mari kita optimalkan ibadah sholat Idul Adha. Dilanjutkan ibadah kurban sampai berakhirnya hari tasyrik. Intinya bagi orang beriman, baik yang sedang berhaji atau tidak, momentum Idul Adha harus meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bulan Zulhijjah banyak pelajaran yang bagi kita orang beriman tentang kisah manusia yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang menyertainya. Hari Raya Idul Adha menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau yang tidak pernah pudar untuk direfleksikan dan diaktualisasikan di sepanjang zaman. Prosesi sejarah yang mengharu biru yang senantiasa dikenang menjadi teladan bagi orang-orang beriman. Sebagian besar perjalanan hidup Nabi Ibrahim adalah untuk memperjuangkan tauhid dan pertarungan melawan kesyirikan. Bagian inilah yang menjadi porsi terbesar dalam banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sejak muda tumbuh kerisauan terhadap fenomena kemusyrikan yang terjadi di masyarakat. Memiliki semangat untuk berdakwah, mengajak agama tauhid, memerangi kesyirikan. Pergulatan dalam dakwah tauhid di Babilonia yang masyarakatnya menyembah berhala, masyarakatnya menyembah bintang gemintang. Lebih tragis lagi, pergulatan pertama justru berhadapan dengan ayahnya sendiri, yaitu Azar. Saat itu Nabi Ibrahim masih sangat muda. Setelah beberapa kali terjadi perdebatan, hasilnya ayahnya tetap musyrik, bahkan Nabi Ibrahim diusir dari rumah dan kampungnya. Setelah itu Nabi Ibrahim berhadapan dengan Raja Namrud yang diktator. Raja Namrud menganggap dirinya Tuhan karena merasa memiliki otoritas untuk bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Nabi Ibrahim tidak mengenal takut dengan menghancurkan semua berhala yang dimiliki kerajaan Babilonia, kecuali berhala yang paling besar. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tapi Allah memberikan mukjizat dengan menjadikan api panas menjadi berkobar-kobar
menjadi dingin menyejukkan. Inilah pelajaran pertama bagi generasi muda betapa semangat Nabi Ibrahim dalam berdakwah. Tidak egois, tidak cuek dengan masalah-masalah keumatan, masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ribuan tahun lalu Nabi Ibrahim mendapatkan perintah Allah untuk berjalan dari Palestina menuju Mekah. Perjalanan yang amat jauh dan berat tentunya. Lebih mencengangkan lagi, menuju tempat gunung pasir, tandus, kering tanpa ada penghuni dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jangankan manusia, tumbuhan dan binatang saja tidak bisa hidup di sana. Perintah berikutnya lebih mengagetkan lagi. Ketika sudah tiba di lembah, lalu datang perintah Allah kepada Ibrahim, tinggalkan istrimu dan anakmu di lembah ini, wahai Ibrahim. Kita tidak bisa membayangkan, tidak pernah bisa membayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim harus meninggalkan istri yang dicintainya dan anak semata wayang yang sudah puluhan tahun dirindukan kelahirannya. Lebih berat lagi perasaan yang bergejolak di hati Hajar, ibu muda yang baru melahirkan, ditinggal di tempat asing, hanya bersama bayi yang baru lahir, sendiri, sepi, panas, menyengat di siang hari, dan dingin mencekam di malam hari, tak ada tempat berteduh dan berbaring. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim melangkah, wajar jika Hajar mengejar Ibrahim dan bertanya, wahai Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan istri dan anakmu di sini sendirian? Ibrahim diam dan tetap melangkah pergi tanpa menjawabnya. Berkali-kali Hajar bertanya Nabi Ibrahim, tetap diam tidak menjawabnya. Hingga akhirnya Hajar mengubah pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ibrahim berhenti sejenak dan menjawab, ya betul. Hajar berhenti mengejar, tidak bertanya lagi dan berkata, jika ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim, karena pasti Allah tidak akan mensia-siakan kami di sini. Itulah momentum akal berhenti di hadapan perintah wahyu. Keraguan menjadi keyakinan, kepasrahan tanpa pertanyaan, kerja tanpa lelah dan pengorbanan tanpa berhenti. Inilah watak kerja dari iman. Keyakinan selalu melampaui batas kemampuan akal. Karenanya ketaatan iman selalu dimulai tanpa mempertanyakan hasil akhirnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Saat bekal sekantong air dan kurma habis, Ismail kecil mulai menangis kehausan. Hajar sebagai seorang ibu dengan keimanannya berikhtiar semaksimal mungkin. Berlari-lari dari bukit Sofa dan Marwa yang jalannya saat itu masih terjal berbatu. Berlari-lari kecil hingga 7 kali, terpontang-panting dan jatuh bangun. Lelah dan capek luar biasa. Tapi Hajar tidak pernah mengeluh dan menyesal, apalagi menyalahkan Nabi Ibrahim suaminya. Akhirnya Allah memberikan pertolongan dengan hentakan kaki Ismail, yaitu mengeluarkan mata air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir hingga kini, yaitu air Zam-Zam. Sejak itulah Mekah menjadi simbol arah kehidupan baru umat manusia, karena ada Ka'bah yang menjadi pusat peribadatan dengan jutaan orang datang setiap tahunnya. Inilah wujud dikabulkannya doa Nabi Ibrahim saat meninggalkan istrinya dan anaknya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rizki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Pelajaran kedua, bahwa sungguh tidak sulit bagi Allah untuk mengabulkan doa-doa orang yang beriman. Allah hanya ingin kita beribadah dengan serius, bermunajat dan berdoa dengan khusyuk. Allah hanya ingin kita bekerja keras dan ikhtiar maksimal. Allah ingin kita memberikan segalanya untuk perjuangan agamanya.
Allah hanya ingin kita yakin dan taat dengan syariatnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Setelah beberapa tahun kemudian Nabi Ibrahim kembali ke Mekah membersamai keluarganya. Di tengah kebahagiaan yang luar biasa, Allah menguji keimanan dan kecintaannya Nabi Ibrahim. Datang perintah Allah lewat mimpi. Wahai Ibrahim, korbankanlah putramu Ismail. Perintah dalam mimpi membuat gejolak batin yang luar biasa. Setan berusaha membuat konflik dalam diri Nabi Ibrahim antara cinta dan kearifan, diri sendiri dan Tuhan, keraguan dan keyakinan. Awalnya ada rasa pilu, galau dan kebingungan untuk memilih. Berbagai pertanyaan datang silih berganti dalam hati karena bisikan setan. Rasanya akan lebih ringan dan mudah kalau mimpi itu memerintahkan Nabi Ibrahim mengorbankan dirinya untuk anaknya Ismail. Godaan setan tidak mampu menembus keteguhan iman Nabi Ibrahim. Hajar dan Ismail dengan ketiganya melempar setan dengan bebatuan. Hal ini diabadikan dalam ritual haji dengan pelemparan jumrah ula, wusta dan ukbah di Mina. Meski dengan rasa sangat berat, Nabi Ibrahim berhasil mengalahkan kecintaan kepada anak untuk membuktikan cintanya kepada Allah. Ada dialog yang indah dari keduanya dalam surah As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Fragmen ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail sebagai anak semata wayang adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah mengganti Ismail dengan seekor kambing. Pelajaran ketiga, Nabi Ibrahim tidak pernah tahu kalau api yang membakarnya menjadi dingin. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau lembah yang tandus dan kering kerontang akan memancar air Zam-Zam. Nabi Ibrahim juga tidak tahu kalau anaknya Ismail yang disuruh untuk disembelih ternyata diganti dengan domba. Disinilah penting untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Allah dengan sami'na wa ata'na dan husnuzon terhadap perintah-perintah Allah. Karena hikmah dari perintah Allah itu selalu indah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pelajaran keempat, bahwa berkorban adalah bukti cinta dan keimanan kita kepada Allah. Perintah berkorban dengan unta, sapi, atau kambing sebagai bukti keimanan. Allah tidak memerlukan daging-daging kurban, tetapi nilai ketakwaan. Bahkan Rasulullah memberikan ancaman kepada yang mampu, tapi enggan untuk berkorban. Rasulullah bersabda, "Ma wajada sa'atan falam yudhah fala yakrobanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat sholatku. Ancaman Rasulullah sebagai wujud pentingnya berkorban. Salah satunya bertujuan untuk mengikis cinta dunia dan materialisme. Allah mengingatkan dalam surah Al-Anfal ayat 28. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun adim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Jika tidak berhati-hati menyikapi karunia harta dan anak, maka keduanya bisa menjadi ujian dan fitnah bagi pemilik harta dan orang tua. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nabi Ibrahim diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran dan disebutkan secara eksplisit dalam surat Mumtahanah ayat 4 sebagai teladan bagi orang yang beriman. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh ada teladan yang baik bagi kalian dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya.
Kita sering mengaku orang beriman, mengaku meneladani Nabi Ibrahim. Seperti apa pengorbanan kita sebagai seorang hamba Allah? Sudah sebanding dakwah dan pengorbanan beliau? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan kesalehan Ismail bagi yang masih bocah? Sebandingkah dengan semangat pengorbanan dan ketaatan istri beliau yaitu Siti Hajar? Maka dari itu jamaah sekalian dirahmati Allah, sosok Ibrahim menjadi suri tauladan bagi kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, dalam momentum Idul Adha ini, mari kita bangun kembali semangat keimanan kita untuk selalu menjadi hamba-hamba Allah yang siap berkorban, siap memperjuangkan agama Allah, siap berdakwah dengan segala konsekuensinya. Karena inilah nilai kita di hadapan Allah SWT. Nabi Ibrahim memberikan teladan kepada kita bahwasanya yang dilalui bukanlah sesuatu yang menyenangkan semata, tapi karena di dalam menjalankannya karena orientasinya adalah ridho Allah, maka kondisi apapun, situasi seperti apapun, tetap dalam kondisi membahagiakan bagi orang yang beriman. Semoga jamaah sekalian dirahmati Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu semangat dalam keimanan, semangat dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Di akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan semoga kita tetap dalam keistiqomahan, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih jami'a wulatil muslimin wangsuril islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal ghala wal bala wal waba wal faksha wal munkar wal suyukhal mukhtalifata was syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma baton min baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazana idza syi'ta sahla. Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allah